Nah, jadi ini sebenarnya sama halnya dengan saya mengatakannya seperti permufakatan jahat dalam konteks politik. Nah, bagi kita masyarakat ini sesuatu yang membuat kita mangkel gitu loh. Ya, maka ini harus ada satu kata seperti yang di dalam topi saya ini. lawan. Ini yang sering kita sebut dengan korporatokrasi. Ya, Ya kan? Artinya seorang politisi dia menjadi pengusaha, seorang pengusaha menjadi politisi, menjadi pejabat. Pejabat menjadi pengusaha, pengusaha menjadi pejabat. Maka akan lahirlah negara korporatokrasi. Nah, negara korporatokrasi berarti adalah pejabat ini tentu dia akan berorientasi bagaimana agar korporatnya, gitu kan, usaha-usaha itu bisa balik modal. Mumpung dia lagi menjabat, gitu kan, karena pernah tuh ada salah seorang menteri kan ngomong, kalau saya nggak bisa menjabat, usaha saya nggak jalan. Saya jadi menteri ini supaya usaha saya bisa jalan, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ILC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada edisi kali ini kita akan membahas satu tema yang sedang hangat ya, baik di tingkat nasional maupun di level daerah, yaitu mengenai kota kosong, gejala atau penyakit dalam sistem demokrasi. Ini luar biasa temanya. Dan alhamdulillah saya juga sudah mengundang ya untuk berbincang-bincang, berdiskusi bersama kita pada hari ini selama 1 jam ke depan dengan 2 orang narasumber yang sudah mungkin sobat sekalian sudah tidak asing lagi. Yang pertama saya perkenalkan dulu Ustadz Sofyan Rudianto. Beliau adalah salah seorang tokoh agama sekaligus juga penggiat atau aktivis dakwah ya di Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Terakhir kali kita podcast sudah cukup lama, Ustaz ya. Ya, ini edisi kedua. Mudah-mudahan ya kita akan terus berlanjut ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan rilis setiap pekan. Mohon doanya dari sobat-sobat sekalian. Kemudian yang kedua, saya perkenalkan ini adalah Bang Eka Mulia Putra. Nah, Masya Allah, Bang Eka bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya kangen ketemu beliau nih. Ya, beliau banyak sekali ya keterlibatannya ya di tengah-tengah masyarakat, dan kali ini beliau kita undang sebagai selaku koordinator relawan kota kosong Pilkada Pangkal Pinang Bangka Belitung. Masya Allah. Tapi juga beliau pernah juga menjadi anggota legislatif ya, 2 periode ya, Bang Eka ya. Ya, alhamdulillah dari P3 ya pada saat itu ya. Dari P3 kemudian juga menjabat sebagai ketua Parmusi Bangka Belitung. Masya Allah, terima kasih atas kedatangan Bang Eka dan Ustadz Sofyan Rudianto di podcast ILC pada pagi hari ini. Nah, ini menarik temanya. Jadi tentang kota kosong ini. Kita tahu bahwasanya kota kosong ini menjadi sebuah fenomena yang akhir-akhir ini bahkan akan sering terjadi ya, terutama di Indonesia. Kita melihat bagaimana sekarang banyak terjadi di Indonesia itu hanya satu calon pasangan yang maju. Nah, ini pasti muncul perdebatan ini di tengah-tengah publik ini. Perdebatan yang muncul ini apakah memang ada masalah di dalam sistem demokrasi kita secara struktural, atau mungkin bahkan ada pertanyaan, bisa tidak gitu loh kondisi fenomena kota kosong ini mewakili aspirasi rakyat, ya kan? Karena memang munculnya keterbatasan dalam memilih pemimpin. Nah, ini insya Allah akan kita gali lebih dalam bincang dan diskusi kita hari ini. Kita akan menelusuri apakah memang kota kosong ini merupakan sebuah gejala atau memang penyakit dalam sebuah sistem demokrasi. Dan insya Allah juga kita akan coba menggali bagaimana perspektif pemikiran politik Islam dan apakah Islam memiliki solusi alternatif terhadap kondisi-kondisi fenomena sebagaimana mungkin yang terjadi hari ini, sebagai contohnya sebagaimana kota kosong dalam pilkada. Mungkin langsung saja yang pertama saya ingin bertanya dulu ke Bang Eka ya, sebagai
Koordinator Relawan Kota Kosong. Ini luar biasa ini. Inisiasinya bahkan sempat bisa menggemparkan nasional ini. Nah, saya ingin menanyakan ini apa sih, Bang, latar belakang munculnya fenomena Kota Kosong yang luar biasa hari ini, Bang? Ya, jadi pertama, ya terima kasih sebelumnya ya. Pertama, kondisi demokrasi kita hari ini kan sedang tidak baik-baik saja. Ya kan, jadi kalau bahasa gaulnya ini kondisi demokrasi kita ini agak lain, agak lain. Jadi berangkat dari kondisi itu layaknya sebuah hajatan. Ini kan pesta demokrasi. Yang namanya pesta demokrasi itu kita ingin bergembira, menyambut suasana itu bergembira, ya kan, penuh dengan silaturahmi, canda tawa. Kemudian makan bersama, ya kan. Nah, tentunya kita menginginkan setiap kita ada penyelenggaraan pesta itu harapannya hidangannya banyak menunya, pilihan ya. Tapi kalau seandainya cuma disodorkan dengan satu menu, ini kayaknya orang pulang dari hajatan pesta itu agak ngedumel kayak gitu ya, ngedumel, kurang puas lah, kurang puas. Nah, jadi ini menurut kita ini tidak sehat. Ya, dalam konteks demokrasi yang menghabiskan anggaran begitu banyak, yang semuanya visi misinya, keinginannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Tetapi anggarannya sebegitu besar, ini tidak menjadi rasa keterwakilan warga negara terhadap event itu. Gitu. Nah, tentunya ini tidak serta-merta datangnya. Ya. Ini sebetulnya karena para penyelenggara pemerintahan kita, terutama para legislator kita di Senayan itu ini gagal paham, ya, karena mereka mendesain sebuah rencana, katakanlah ini ada proses reengineering politik, ya, ada permufakatan, apalagi kemarin itu kita tahu ada koalisi gemuk, ya, koalisi Kim pakai plus lagi, gitu kan. Jadi ini seolah-olah tidak ingin memberikan ruang untuk para kontestan, ya, yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi di masyarakat, ya, untuk sama-sama berkompetisi. Atau bahkan orang yang punya elektabilitas yang tinggi, ya, popularitas yang tinggi di satu tempat, ini juga dimatikan, tidak diberikan kesempatan bersama-sama. Pokoknya kita hajar nih sama-sama nih bareng-bareng nih. Jangan disuruh masuk gelanggang. Karena apa? Kalau dia masuk gelanggang, tewas kita kan kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya sama halnya dengan saya mengatakannya seperti permufakatan jahat dalam konteks politik. Nah, bagi kita masyarakat ini sesuatu yang membuat kita mangkel, gitu loh. Ya, maka ini harus ada satu kata. Seperti yang di dalam topi saya ini, lawan, seperti itu. Ya, jadi ya mungkin seperti itu. Artinya gini, Bang, ya, konteksnya itu sebenarnya apa yang terjadi hari ini bukan kalau bahasa Abang tadi kan pemufakatan jahat. Artinya kan bukan kita kekurangan sumber daya orang-orang yang kredibel, ya, tetapi memang ruang bagi calon lain alternatif itu memang tidak dibuka. Apakah ini memang ada kaitannya maksudnya dengan peran partai politik, misalnya katakanlah kita sebut misalnya oligarki politik misalnya kan, sehingga memang ya hanya orang-orang tertentu saja ya sesuai dengan apa yang diinginkan ya mereka yang bisa maju, sedangkan memang orang-orang yang tadi yang memang punya potensi besar sebenarnya dan itu menjadi harapan bagi masyarakat, mereka tidak diberikan peluang. Itu gimana benar-benar? Sebenarnya ini secara filosofi perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung ini kan kita ingin merdeka, ya. Kita ingin menunjukkan bahwa orang Bangka, orang Belitung, orang Pangkal Pinang ini semuanya orang-orang hebat, ya. Kita nggak kekurangan sumber daya manusia. Mohon maaf, ya. Kalau hari ini untuk jadi pemimpin pun kita harus impor dari tempat lain. Ya, artinya kita masih belum percaya dengan sumber daya manusia kita sini. Sementara kita sudah membuktikan bahwa provinsi kita ini bukan hadiah,
provinsi ini kita rebut. Setelah kita rebut kok mengenaskan pada saat tokoh-tokoh yang kemarin ngomong provinsi segala macam sebagai kami pejuang, tiba-tiba kalian mengamini, sepaham dengan bahwa sumber daya manusia ini Bangka Belitung ini ya, terutama Pangkal Pinang ini masih harus diatur-atur dari luar daerah, ya kan? Sekarang pertanyaannya, apakah memang kita di Pangkal Pinang ini kekurangan kader pemimpin? Kan seperti itu. Saya pikir tidak. Ya, tidak. Nah, kemudian mengapa sampai terjadi seperti ini? Ini karena sistem politik kita yang hari ini agak lain. Kurang kurang sehat lah. Karena apa? Mulai dari proses rekrutmen di partai, ya, di internal partai pun, partai sudah tidak lagi memikirkan orang ini punya kapasitas, loyalitas, keberpihakannya kepada masyarakat, kemudian dia pendidikannya seperti apa, ya kan, track record rekam jejaknya seperti apa, enggak lagi. Semua jadi dinafikan. Yang paling penting, orang ini bisa bawa kursi, ya, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau di tingkat pusat. Itu akan direkrut gitu. Nah, artinya apa? Artinya biaya politik itu tinggi. Ya, politik itu tinggi. Ditambah lagi dengan proses transaksional yang memang sudah kita ajarkan kepada masyarakat ini untuk menerima sebelum memilih, ya kan? Ini menjadi petaka demokrasi menurut saya ke depan ini, dan ini harus menjadi bahan masukan kepada orang-orang yang hari ini dapat amanah untuk menyusun undang-undang, membuat undang-undang, ya. Bagaimana untuk merevisi undang-undang pemilu ini, sehingga kalau tidak ini Indonesia ini saya pikir akan tenggelam, akan bangkrut Indonesia karena demokrasi gitu. Ya, karena memang sistem kita ini udah buruk. Sistem kita udah buruk. Kita bisa bayangkan hari ini, mengapa orang calon tunggal di Pangkal Pinang ini hanya ada 2 partai yang belum terbeli. Saya katakan dalam tanda kutip terbeli. Ya. Partai Gelora dan PKN. Selebihnya semua sudah. Ini buat apa? Buat apa kita memborong semua partai? Ya. Kalau menurut saya, ini karena orang berpikir bahwa biaya politik akan lebih murah dengan cara membeli partai ketimbang mereka akan nyawer masyarakat. Gitu loh. Ya kan? Maksudnya akan lebih murah. Yang kedua, orang yang bersangkutan ini takut bersaing. Takut kalah gitu loh. Ya kan? Nah, jadi ini nggak gentle gitu loh. Ya kalau gentle ya kasih kesempatan yang lain, jangan diborong biar ada kompetisi sehat kayak gitu kan. Nah, jadi dengan kotak kosong ini menunjukkan bahwa sebetulnya pertama, kaderisasi di partai politik ini mandek, nggak jalan. Buktinya partai politik tidak bisa menghadirkan kader-kadernya yang berkualitas untuk diajukan sebagai pemimpin di daerah. Yang kedua, saya melihat bahwa ini pengingkaran terhadap aspirasi masyarakat. Semua orang merasa di Pangkal Pinang ini nggak puas, ya kan? Kok kami tidak ada pilihan? Tidak ada pilihan. Yang ketiga, saya melihat ini lemahnya pengawasan. Mengapa saya katakan lemahnya pengawasan? Karena sejatinya bahwa pengawasan itu dilakukan oleh Bawaslu. Bukan hanya tahapan pemilu, tetapi mulai dari yang namanya proses rekrutmen pemimpin, calon kepala daerah yang akan bertarung itu harus diawasi. Politik transaksional, ya, saya menyebutnya politik transaksional dalam hal katakanlah mahar politik. Ya, kalau kita susah menyebut istilahnya, kita katakanlah mahar politik. Orang yang akan menjadi kepala daerah itu harus ada mahar politik, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Tahu nggak Bawaslu? Tahu. Tapi di mana posisinya? Mereka tutup mata. Ya.
tutup mata. Padahal ini bertentangan sekali ya dengan saya bacakan dengan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yang dipertegas lagi dengan pasal 187 ayat B ya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa orang yang melakukan mahar politik itu ya baik calonnya maupun partai politiknya ini bisa dijerat pidana ya. Pidananya di mana? Sanksi pidananya 36 bulan sampai dengan 72 bulan dengan sanksi denda 300 juta serendah-rendahnya maksimal 1 miliar. Tapi ini kan kalau kita lihat tidak terjadi gitu loh. Bukan hanya dalam konteks mahar politik, dalam konteks pilkada pemilu yang lalu ya, kita boleh cek kawan-kawan yang terpilih kemarin sebagai anggota dewan itu berapa mereka memberi uang nyawer kepada masyarakat untuk memilih dia. Ini dari politik di depan mata kita terang-terangan. Tetapi apa yang terjadi? Saya pikir nggak ada faedahnya loh. Ya, ada Bawaslu ya ngabisin duit. Ini semuanya drakor ramah. Jadi kata orang Inggris ini istilahnya itu ica. Iya, bahasa Inggrisnya itu ica. Nah, jadi saya pikir inilah potret buram demokrasi kita hari ini yang penuh dengan permainan ya, yang penuh dengan gimmick-gimmick sehingga masyarakat melihat bahwa ya bagaimana untuk kita mengurai tali temali yang sudah begitu kusut seperti itu. Ya, sebelum ke Ustadz Rudi, satu lagi nih saya ingin tanya ke Bang Eka. Tadi Abang menyampaikan tentang bahwasanya ada kegagalan ya, regenerasi calon-calon pemimpin baru yang ada di partai-partai politik. Nah, bahwasanya memang partai-partai politik pasti ketika dia mengusung calon itu pasti elektabilitas yang paling tinggi. Nah, apakah memang misalnya katakanlah kita bicara dalam konteks kota kosong ini sehingga tidak ada alternatif. Ini karena memang posisi petahana yang memang secara elektabilitas kuat, ya kan? Ya kuat dalam segala hal, maksudnya termasuk juga katakanlah mungkin dana misalnya, sehingga bisa merangkul seluruh kekuatan besar partai politik, bukan hanya di daerah, tapi juga kita lihat kondisi yang ada di pusat kan. Nah, hal itu akhirnya ya partai-partai politik lain pun yang tidak punya opsi ya daripada gagal, lebih baik sama-sama saja dengan petahana yang kuat. Nah, apakah memang seperti ini gitu loh ke depan yang harus nanti masyarakat hadapi dalam setiap pemilihan itu? Yang saya bilang di awal tadi itu ini sebenarnya adalah kegamangan para pembuat undang-undang. Ambang batasnya itu ditentukan berapa kemarin itu? 20% ya? 20% partai politik baru bisa mengusung calon. Dan itu tidak akan tercapai oleh partai-partai yang ada di daerah maupun di tingkat pusat gitu. Bayangkanlah ya, DKI saja tidak ada satu partai politik yang mampu mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi. Nah, akhirnya karena kegamangan juga di kalangan kawan-kawan pengurus partai, mereka berpikir bahwa udahlah kalau kayak gitu kita harus berkoalisi, ya kan? Nah, koalisi ini ada beberapa syarat. Harus dengan syarat dong. Syaratnya pertama, mau nggak kamu bawa kader kami? Kalau satu partai yang diajak berkoalisi mungkin oke, bisa. Tapi kalau sudah banyak partai semuanya juga mengajukan proposal untuk kader partainya, ini tentunya akan sulit terjadi. Yang kedua, kalau nggak kayak gitu gimana nih? Apa kompensasinya untuk kami? Karena kami pemilu ya, untuk mendapatkan kursi dukungan masyarakat ini kan nggak gratis, harus dihargai juga. Makanya saya bilang itu mahar politik tadi itu, ya kan? Atau kandidasi buying istilahnya, ya kan? Nah, jadi inilah yang membuat akhirnya rame-rame ya udahlah kita jadi lead lah. Ini gitu kasarnya kan?
Jadi kalaupun ini disertasi ini keliru, ya kita masih bisa perdebatkan. Tapi sebagai pelaku politik, ya saya juga pernah menjadi ketua partai politik. Rasa-rasanya nggak terlalu salah lah kalau saya ngomong gitu. Ya, kan? Inilah kondisi buram perpolitikan kita hari ini di Indonesia. Oke, terima kasih Bang Eka. Saya ke Ustadz Sofyan Ludianto ya. Mungkin dengan pertanyaan yang sama Ustadz ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi fenomena kota kosong? Tadi udah banyak sekali disampaikan oleh Bang Eka. Ya, mungkin saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan pertama ya kita buka dulu. Kita sapa dulu sahabat-sahabat ILC ya, Islamic Leadership Club ya, bukan lawyer club tapi leadership club ya gitu. Baik, terima kasih. Jadi saya kira dari sisi latar belakang ada beberapa hal mungkin yang tadi sudah juga disampaikan oleh Bang Eka gitu ya. Pertama saya coba melihat bahwa fenomena kota kosong ini harusnya menjadi fenomena yang memalukan bagi partai politik. Ya kan? Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa salah satu fungsi dari keberadaan partai politik itu adalah fungsi pembinaan, fungsi pengkaderan, gitu kan. Nah, ketika partai politik tidak berhasil memajukan calon mereka, berarti ada pembinaan yang gagal di situ. Terlepas bahwa ini adalah bagian dari strategi dan sebagainya gitu ya, tapi kita melihat atau masyarakat melihat bahwa ini ada satu fakta bahwa ada kegagalan partai politik untuk membina kader-kader mereka untuk menjadi calon pemimpin, sehingga mereka tidak percaya diri untuk mencalonkan kader mereka sendiri, sehingga harus mengusung kader yang lain dan sebagainya. Jadi ada krisis pengkaderan di partai politik, dan fenomena kota kosong saya ingin tegaskan bahwa ini adalah sesuatu yang memalukan seharusnya bagi partai politik kalau mereka mau berkaca lebih dalam gitu ya, berkaca lebih dalam, bukan malah bangga-banggaan gitu kan. Kalau saya lihat di foto-foto yang ada ini seolah-olah bangga-banggaan gitu kan, wah kita solid, kita bersatu, kita bersama gitu kan. Padahal yang namanya kita bicara tentang pemilihan, namanya juga pemilihan, mesti ada pilihan dong, gitu kan. Kalau tidak ada pilihan berarti bukan pemilihan namanya begitu ya. Nah, jadi yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, kita tahu bahwa dalam sistem demokrasi ini kos politik itu mahal. Jadi bohong kalau orang mengatakan bahwa dalam demokrasi tidak ada biaya atau biayanya murah. Faktanya mahal, gitu kan. Tadi mereka sudah menyinggung misalnya, untuk menjadi calon, gitu kan, dia harus punya kendaraan, ya kendaraannya partai politik. Ya, nah untuk bisa mendapatkan kendaraan dari partai politik, apakah free? Pertanyaannya gitu kan. Saya kira sudah bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa untuk mendapatkan kendaraan partai mesti ada sejumlah mahar yang harus dibayarkan. Kenapa? Karena partai politik untuk mendapatkan kursi sehingga mereka bisa mengusung, mereka juga harus mengeluarkan kos, mengeluarkan biaya, kan begitu? Ya kan, untuk mendapatkan suara masyarakat, ya, mendapatkan suara rakyat, begitu, yang akhirnya mendukung mereka dapat kursi, kemudian mereka dapat persentase sekian persen, yang itu harus balik modal dong, gitu, harus balik modal, gitu. Nah, maka ini menjadi salah satu ajang juga bagi partai akhirnya untuk bagaimana mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama ini, gitu kan. Nah, akhirnya bisa jadi fenomena kota kosong ini menunjukkan bahwa tidak ada calon yang siap melakukan bargaining itu, ya kecuali aja satu calon itu misalnya, gitu kan, yang siap dengan segala kekuatan finansialnya misalnya, gitu ya. Allah alam, ini analisis saja gitu ya, bisa salah bisa benar gitu ya. Artinya akhirnya muncullah fenomena kota kosong, dan dalam konteks Bangka Belitung kan bukan cuma satu ya. Dari 7 pilkada kabupaten kota di Bangka Belitung ada 3 ya kota kosong. Artinya hampir 50% ya pemilihan kepala daerah di Bangka Belitung itu kota kosong, terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia gitu. Secara persentase nasional ini luar biasa. Ini artinya ada yang namanya kos politik. Nah, yang itu ada mindset harus kembali modal dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang demikian, apakah si calon ini punya modal yang cukup, gitu kan, untuk kemudian mendapatkan dukungan partai itu? Itu kan juga jadi pertanyaan. Ya kan, sekarang beginilah kita hitung-hitungkan secara kasat mata. Ya, berapa sih gaji sebagai seorang kepala daerah misalnya, baik itu setingkat gubernur ataupun setingkat bupati atau wali kota, gitu kan. Pertanyaannya adalah dengan gaji yang mereka dapat selama 5 tahun plus insentif itu, apakah bisa mengembalikan kos politik yang telah mereka bayarkan selama ini, ya kan, kalau mengandalkan penghasilan resmi mereka. Ini jadi pertanyaan. Tentu nggak akan cukup, ya kan, nggak akan cukup. Kita punya hitung-hitungannya tentunya, gitu kan. Sudah ada regulasi undang-undangnya dan bisa dihitung semua itu, sehingga nggak akan cukup, gitu kan. Terus pertanyaannya berarti dari mana sumber dana yang akan mereka dapatkan? Sumber dana yang mereka dapatkan untuk kemudian membiayai kos politik yang demikian mahal. Kalau misalnya ada
ada 2 pasang, 3 pasang calon misalnya, ya kan? Artinya mereka harus mendapatkan suara rakyat. Dan saya kira bukan lagi menjadi rahasia umum pula. Ketika untuk mendapatkan suara rakyat harus ada kos yang harus dikeluarkan. Belum lagi harus pasang baliho, ya kan? Bikin publikasi di media dan sebagainya. Itu semua biaya. Belum lagi ada tim sukses dan seterusnya. Itu semua biaya yang harus dikeluarkan, gitu kan? Nah, dalam konteks fenomena kota kosong, ya meskipun cuma 1 pasangan calon, tentu juga harus ada kos yang dikeluarkan. Nggak mungkin tidak ada kos. Kalau tadi dalam bahasa misalnya Bang Eka tadi ada mahar politik, ya juga harus dikeluarkan. Dari mana biayanya? Nah, maka tentu ini saya yakin bukan pribadi kantong si calon, ya, gitu kan? Nah, kalau itu dari pribadi kantong si calon, ya kemungkinan ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, memang dia juga seorang pengusaha, ya, sehingga dia punya sumber pendanaan yang banyak, sehingga dia bisa membiayai biaya pencalonan sendiri secara mandiri, gitu kan? Nah, kalau dia adalah seorang pengusaha, berarti yang nanti akan muncul apa? Yang muncul adalah istilahnya itu ini yang sering kita sebut dengan korporatokrasi, ya kan? Artinya seorang politisi dia menjadi pengusaha, seorang pengusaha menjadi politisi, menjadi pejabat, pejabat menjadi pengusaha, pengusaha menjadi pejabat. Maka akan lahirlah negara korporatokrasi. Nah, negara korporatokrasi berarti adalah pejabat ini tentu dia akan berorientasi bagaimana agar korporatnya, gitu kan, usaha-usaha itu bisa balik modal. Mumpung dia lagi menjabat, gitu kan, karena pernah tuh ada salah seorang menteri kan ngomong, kalau saya nggak bisa menjabat, usaha saya nggak jalan. Saya jadi menteri ini supaya usaha saya bisa jalan, kan begitu. Ada menteri ngomong begitu kan, nah gitu kan. Saya bisnisnya bisa jalan, gitu. Nah itu yang kita sebut dengan korporatokrasi. Jadi kalau si politisi ini, si calon ini membiayai sendiri biaya politiknya karena dia adalah seorang pengusaha, maka akan lahirlah negara korporatokrasi. Akan lahirlah di daerah itu dia juga sama, pemimpin yang dia pengusaha, dia juga adalah penguasa, gitu kan, korporatokrasi tadi. Gitu. Nah, atau yang kedua, ya, ada 3 berarti bukan 2. Yang kedua, mungkin dia sebelumnya dia sudah menjabat, dia punya modal politik yang banyak dong. Dan kalau dari gaji nggak akan cukup. Berarti dugaan yang kedua adalah pasti korupsi. Dugaan yang kedua dia akan korupsi. Ya kan, korupsi ini kan banyak bentuknya, gitu kan. Termasuk suap juga korupsi, gitu kan. Nah, untuk kumpul modal untuk membiayai biaya politik dia, gitu kan. Nah, atau yang ketiga, ya kan, dia disponsori. Nah, ada disponsori yang ketiga, disponsori oleh pengusaha. Nah, gitu kan. Yang namanya pengusaha mensponsori sesuatu, nggak ada namanya makan siang gratis, bos, gitu kan. No freelance, gitu kan. Semuanya sebalik modal. Artinya akan ada konsekuensi bagaimana mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Nah, jadi 3 kemungkinan inilah yang akan ada ketika seseorang itu mencalonkan diri menjadi penguasa, gitu kan, ataupun legislatif, gitu kan. Sebagian besarnya akan seperti itu. Ada dari 3 kemungkinan ini. Ya, kita ini mudah-mudahan insya Allah Bang Eka ini bersih kan. Kemarin nyalon dari DPD kan, akhirnya nggak kepilih kan, karena modalnya kurang. Gitu kan. Nah, jadi begitu 3 kemungkinan itu sehingga akhirnya dia terpilih. Nah, artinya apa? Semuanya kan pada akhirnya harus dikembalikan modal itu. Nah, maka dengan 3 kemungkinan ini pada akhirnya, makanya kita sering mengatakan bahwa demokrasi ini adalah anak kandungnya dari sistem kapitalisme. Saya ingin mengaitkan ke situ. Anak kandungnya dari ideologi kapitalisme, ya, yang kemudian menjadi sistem kapitalisme yang akhirnya hari ini mencengkram di negeri kita. Apa sistem kapitalisme? Sebuah sistem yang berpihak kepada kepentingan pemilik modal, para kapitalis. Nah, maka para kapitalis inilah akhirnya yang membiayai biaya politik yang demikian mahal, ya, dalam sistem demokrasi. Ya, baik itu adalah untuk mencalonkan dirinya sendiri, berarti nanti akan lahir negara korporatokrasi tadi, ataupun dia membiayai orang lain, ya kan, yang nantinya ini akan menjadi istilahnya menjadi agen dia di pemerintahan untuk menggolkan proyek-proyek dia, gitu kan. Nah, kalau tidak demikian berarti dia korupsi seperti ini. Nah, kalau korupsi dari KPK lah urusannya, gitu ya. Nah, artinya maka dalam sistem demokrasi ini pasti tidak bisa dilepaskan dari induk semangnya itu sistem kapitalisme itu. Ya, di mana keberpihakan itu adalah kepada para pemilik modal atau para kapitalis yang telah membiayai biaya politik yang demikian mahal. Nah, saya kira itu dan dalam konteks pilkada di Pangkal Pinang saya kira tidak akan bisa dilepaskan dari hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Artinya nanti kos politik yang demikian mahal yang dikeluarkan ini pasti akan ada konsekuensinya. Bagaimana modal itu bisa kembali? Baik modal itu setelah dikeluarkan di awal,
telah dibayar di awal nanti dia akan kembalikan untuk menutupi apa yang telah dia keluarkan selama ini, ataupun biaya itu dia keluarkan setelah dia menjabat dalam bentuk proyek-proyek dan sebagainya. Nah, akhirnya jadi korban siapa? Rakyat. Ya. Akhirnya jadi korban adalah rakyat. Banyak pembangunan yang terjadi sebagai bentuk balas budi politik, gitu kan? Akhirnya kualitas proyek dan sebagainya banyak berkurang dan akhirnya rakyat dirugikan. Ya. Jadi pada akhirnya korban dari semua ini balik lagi kepada rakyat. Nah, dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak proyek-proyek yang ada itu tidak mencukupi dari dana APBN atau APBD untuk membiayainya. Akhirnya apa yang terjadi? Pajak dinaikkan. Balik lagi pada akhirnya rakyat menjadi korban. Ya, dampak dari proyek itu rakyat jadi korban yang tidak berkualitas. Kemudian kalau dana nggak cukup, akhirnya pajak dinaikkan. Baik dalam konteks pajak yang kita setor ke APBN maupun kepada daerah. Dalam konteks Pangkal Pinang misalnya, bagaimana NJOP tanah tanah di Pangkal Pinang dinaikkan? Ya kan? Karena kan kalau PBB itu kan larinya ke PAD ya. PAD itu kan dinaikkan NJOP itu. NJOP dinaikkan sehingga apa? Pajak yang harus dibayar aja di mahal. Dan ini sungguh sangat mencekik bagi rakyat. Ya. Gitu. Artinya pada akhirnya korban dari semua ini adalah kembali kepada rakyat. Mungkin begitu. Ya, saya ingin menanyakan kembali ke Bang Eka. Nah, jadi apa yang sudah tadi disampaikan itu saya lihat sudah semakin mengkristal ya. Sebenarnya ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru. Nah, maka apakah ini persoalan ini kita lihat hanya sebagai sebuah gejala saja, istilahnya kan gejala dalam sebuah sistem demokrasi ini yang suatu saat nanti akan sehat kembali, atau memang ada justru penyakit yang sebenarnya ini jauh lebih dalam yang mengakar di dalam sistem yang ada, dan ini nampaknya akan menjadi tren di masa yang akan datang gitu loh, fenomena kota kosong, di mana memang akhirnya masyarakat bertanya-tanya apakah sistem demokrasi ini pada akhirnya bisa mewakili kehendak ataupun aspirasi mereka. Itu seperti apa, Bang? Saya sebenarnya mengamini apa yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan Rudianto tadi, bahwa rakyat kita ini selalu menjadi objek. Ya. Selalu menjadi objek. Objek minta dipilih. Orang mau jadi penguasa, kan dia minta ke rakyat. Rakyat itu jadi objek, ya, dikasih uang lah rakyat ini untuk mendukung dia. Setelah dia berkesempatan untuk memegang amanah itu, apakah rakyat ini akan menjadi subjek, ya, ikut bersama-sama? Enggak juga. Ya, saya masih ingat di awal-awal kepemimpinan wali kota periode yang lalu itu, kita dikagetkan dengan tiba-tiba tarif PBB kita, pajak bumi dan bangunan kita tuh meningkat sekian kali persennya. NJOP itu dinaikkan. Ini real. Dan masyarakat Pangkal Pinang juga tidak bisa membantah ini. Ini terjadi gitu loh. Karena apa? Itulah salah satunya. Karena apa? Karena masyarakat kita itu selalu hanya menjadi objek dalam konteks ini, dalam sistem demokrasi ini. Ini yang tidak boleh terjadi. Yang kedua, saya melihat bahwa fenomena kota kosong ini adalah salah satu kezoliman dan kesombongan. Orang yang punya kuasa, orang yang punya duit merasa bahwa kita bisa sapu bersih semuanya, kita bisa borong semuanya. Tapi saya yakin kembali bahwa kekuasaan dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ya. Kalian boleh borong partai, kalian boleh nyatakan bahwa kalian akan menang, ya kan? Tapi kembali kepada masyarakat. Masyarakat hari ini pintar juga itu, ya. Saya bilang nggak apa-apa. Calon itu money politik, kasih kalian uang, nggak apa-apa, ambil aja. Pilihannya tetap kota kosong, ya kan? Supaya apa? Kalau pemilunya diulang, ya, kalau kota kosong menang, kan pemilunya diulang nih, pilkadanya. Kan kita bisa panen 2 kali. Jadi ini yang sekarang saya pikir mengejala di tengah masyarakat ini, ambil aja uangnya nggak apa-apa, tapi pilihannya tetap kota kosong, ya kan? Gitu. Ya sudah kepalangan kayak gitu ya, kita ajarkan masyarakat untuk bisa mengakali juga para politisi-politisi yang punya mental-mental seperti itu, gitu loh. Nah, kembali lagi sebetulnya
untuk mencari sampai kemana akarnya supaya demokrasi kita ini sehat kembali tadi menjawab pertanyaan itu ini tidak mudah karena memang sistem kita pasca reformasi itu memang rusak, ya rusak. Dengan sistem pemilihan langsung ini semuanya mulai dari pemilihan di tingkat RT, lurah, kades, Pakai duit gitu. semuanya rusak semua tatanan. Iya kan? Iya, betul. Orang milih anggota BPD aja di tingkat kota, di tingkat kabupaten, ini harus ada sembakonya. Apalagi untuk milih DPRD atau kepala daerah, gitu. Nah, sehingga anggaran yang dibebankan oleh negara untuk membiayai suatu prosesi perhelatan itu yang namanya pesta demokrasi tadi yang saya bilang di awal tadi itu, ini menjadi benar-benar mahal. Walaupun semua calon-calon itu visi misinya untuk kesejahteraan rakyat, ya. Sebenarnya kesejahteraan rakyat itu kalau tidak kita belanjakan untuk pemilihan-pemilihan dan pesta itu sebenarnya rakyat sudah sejahtera, ya. Jadi samalah halnya dengan kita ingin mengentaskan kemiskinan dengan cara kita membuat seminar-seminar tentang pemberantasan kemiskinan di hotel-hotel mewah. Yang kita hasilkan itu paper kertas itu kita tumpuk sampai ke langit, ya. Rakyat nggak sejahtera juga ternyata. Kalau seandainya acara seminar-seminar yang di hotel mewah itu tadi tidak kita lakukan, mungkin kita belanjakan rakyat sudah sejahtera. Nah, jadi ini gimana ini cara mengatasinya? Ini harus menjadi pemikiran kita, ya. Saya pikir kalau seandainya saya diberikan kesempatan untuk mewakili rakyat Indonesia ini membuat undang-undang, saya akan mencoba untuk membedah itu, ya. Saya akan mengembalikan sistem politik dan demokrasi kita ini kepada Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apa itu? Sila keempat. Dasarnya itu sila keempat, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi intinya itu di perwakilan. Jadi tidak semua produk Orde Baru itu jelek. Tidak semuanya, ya. Untuk satu kepala daerah, ya sudah serahkan aja kepada DPR untuk pilih. Lebih baik rusak DPR-nya yang 25 orang itu ketimbang rusak tatanan seluruh masyarakat yang ada di Pangkal Pinang ini. Kalau sekarang kan rusak gitu. Antar para pendukung saling hujat, ya kan? Masyarakat saling ejek untuk menjagokan dukungannya. Ini nggak sehat gitu. Jadi Ustadz, saya pikir ini panjang kalau kita cerita demokrasi ini, ya. Saya itu bingung juga bagaimana membedahnya, ya. Karena orang bilang demokrasi hari ini mahal, betul-betul mahal, betul-betul mahal, dan tidak membawa kepada kesejahteraan. Jadi kalaupun kita ulang lagi berapa kali ganti pemimpin, ya sama, bahkan kualitasnya lebih buruk dari pemimpin yang lalu-lalu, ya kan? Jadi ini saya pikir cobalah kita mencoba untuk bermuhasabah, ya, melakukan kontemplasi di mana sih sebenarnya titik keberadaan negara kita hari ini. Kita itu berada di posisi yang seperti apa? Di persimpangan kah, ya, atau di ujung kah, atau di tepi jurang kah terhadap demokrasi ini, ya. Jadi inilah ya yang ingin saya sampaikan. Mungkin pilihan yang paling pas itu ya adalah menangkan kota kosong. Iya. Karena ini apatisme masyarakat terhadap demokrasi salah satunya. Ya. Bahkan saya mendukung ada gerakan civil society yang hari ini masih di Mahkamah Konstitusi minta bahwa setiap tahapan pemilu itu walaupun pasangan calonnya itu ada 2, 3, 4, kota kosong tetap ada di sampingnya. Artinya ini ingin sebagai sekaligus penelitian, ya, survei mungkin atau penelitian di suatu daerah itu berapa persentase orang yang apatis terhadap demokrasi itu, terhadap event itu, gitu loh. Nah, jadi mantap juga kalau seandainya 3 calonnya berarti kolomnya ada 4, satunya adalah kota kosong. Nah, ini yang
mungkin ke depan ini yang perlu juga kita pertahankan kota kosong ini, ya supaya kita memberikan ruang kepada orang-orang yang memang dia tidak mau memilih di antara sekian itu. Dalam konteks demokrasi kan Bang, memang tadi ya pilihannya. Kalau muncul fenomena kota kosong, ya kan, bagi masyarakat yang memang katakanlah tidak memiliki pilihan lain, misalnya kan, tidak mau memilih pilihan yang ada, karena hanya ada satu calon pasangan tunggal, maka pilihannya satu-satunya adalah kota kosong. Atau bisa jadi ya masyarakat golput misalnya Bang ya, katakanlah dia bisa golput ataupun milih kota kosong, atau ya tadi milih satu calon tadi. Ini dalam konteks demokrasi. Maksud saya, ya, kalau sebagai seorang muslim, nah, Islam itu bagaimana sih sebenarnya, ya kan? Memandang, apakah memang punya pandangan politik secara khusus terkait dengan proses pemilihan seorang pemimpin itu? Apakah memang seperti ini gitu loh? Ada atau tidak sih sebenarnya, maksud saya gitu? Mungkin dari Ustadz Sofyan Rudianto dulu. Tadi di awal kan tadi Bang Eka menyampaikan bahwa sistem kita ini bermasalah, ya gitu ya, bermasalah. Gitu. Memang, dan kita membaca itu juga, memang sistem kita ini bermasalah. Kenapa? Karena memang sejak awal yang diimplementasikan di negeri kita ini adalah sistem kapitalisme sekuler. Nah, dan dalam konteks pemerintahan itu adalah demokrasi. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda ya, mungkin ini bisa menjadi diskusi kita ya dengan Bang Eka terkait demokrasi itu sendiri. Mungkin ini sedikit kita bedah sedikit ya. Di mana sih letak bermasalahnya demokrasi itu? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi itu adalah prinsip pertama itu kan kedaulatan di tangan rakyat, ya kan? Atau dalam bahasa Islam itu asyadah lil ummah, kedaulatan di tangan rakyat. Jadi apa yang dimaksud dengan kedaulatan di tangan rakyat? Gitu. Jadi yang dimaksud dengan hak kedaulatan di tangan rakyat itu adalah bahwa rakyat yang berdaulat, rakyatlah yang berhak menentukan diri mereka sendiri, menentukan hidup mereka sendiri, sehingga rakyatlah yang berhak membuat aturan untuk mengatur diri mereka sendiri. Gitu kan prinsipnya. Yang dimaksud dengan asyadah itu kan, kedaulatan itu artinya rakyat menjadi tuan bagi diri mereka sendiri. Ya kan? Rakyat itu menjadi tuan bagi diri mereka sendiri. Nah, pertanyaannya adalah ketika rakyat yang berdaulat, rakyat yang membuat aturan, mengatur diri mereka sendiri, rakyat menjadi tuan bagi diri mereka sendiri, gitu kan? Nah, apa yang akan dilakukan rakyat untuk mengatur diri mereka sendiri? Tentu mereka akan membuat sebuah aturan, ya, yang itu mengandung maslahat, ya, bagi diri mereka, bagi kepentingan mereka, kan begitu. Nah, cuma persoalannya terkadang apa yang dimaksud oleh rakyat itu adalah kemaslahatan, tetapi belum tentu oleh Allah itu sebagai sebuah kemaslahatan. Apa yang dimaksud oleh rakyat itu adalah kebaikan, belum tentu itu adalah sebuah kebaikan di sisi Allah, begitu kan? Ya, nah, karena Allah lebih mengetahui sebenarnya tentang manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau zaman dulu mungkin jumlah rakyat ini belum banyak, sehingga mereka bisa berkumpul di satu tempat untuk membuat aturan untuk mengatur diri mereka. Cuma kan dalam kondisi sekarang kan udah nggak mungkin. Maka dibuatlah mekanisme sistem perwakilan, ya, sistem perwakilan. Nah, sehingga nanti para wakil rakyat inilah yang akan membuat aturan, ya kan, mengatur rakyat, gitu, mengurus rakyat. Nah, persoalannya adalah para wakil rakyat yang dipilih ini, ya kan, mereka kan tentu sebagian besar melalui partai politik, ada pos, ada biaya, ada segala macamnya, gitu kan. Nah, akhirnya inilah yang menjadi persoalan ketika mereka membuat aturan, membuat perundang-undangan, maka mereka akan berpihak pada kepentingan diri mereka, kelompok mereka, partai mereka, ya kan, dan juga yang memberi sponsor mereka, yang menjadi donatur mereka, yaitu para kapitalis tadi. Maka wajar kalau kemudian hari ini, pertama, regulasi itu bisa berubah-ubah tergantung dengan kepentingan, ya kan. Misalnya ginilah, regulasi berkenaan dengan electoral threshold misalnya, itu kan berubah-ubah itu, ya kan, mengenai partai yang berhak mengusung calon presiden. Dulu kan adalah yang berhak mengusung calon presiden itu adalah partai hasil pemilu saat ini. Misal pemilu 2024, ya kan, maka yang berhak mengusung calon itu adalah hasil pemilu 2024. Gitu kan? Tapi sekarang berubah kan? Bahwa yang berhak mengusung calon presiden itu adalah partai hasil pemilu 2019, periode sebelumnya. Ada perubahan. Kenapa bisa berubah? Itu ada kepentingan. Gak mungkin kalau nggak ada kepentingan, gitu kan? Itu dari sisi regulasi tentang memilih calon presiden saja itu udah berubah-berubah, gitu kan? Kemudian ada electoral threshold, gitu kan, dan sebagainya. Yang 20%, ada kepentingan 25%, ada yang juga ingin di bawah itu,
Ya akhirnya oleh MK kan diturunkan akhirnya. Dalam konteks pilkada kan diturunkan itu. Sampai berapa persen tuh? 10 atau 7% gitu kan. Nah, 7%. Nah, ada kepentingan di situ. Lahirlah regulasi yang berpihak pada kepentingan para pemilik modal, undang-undang tentang investasi, undang-undang tentang sumber daya alam, undang-undang tentang minerba misalnya, mineral dan batu bara. Keberpihakan undang-undang ini adalah keberpihakannya kepada para pemilik modal. Ya. Nah, pada akhirnya undang-undang yang lahir itu tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Nah, ini yang pertama yang kemudian persoalan dalam sistem demokrasi itu. Nah, sementara kalau kita coba kembali kepada Islam sebagai sebuah agama yang sempurna, Islam memiliki seperangkat aturan yang sangat komprehensif, yang sangat lengkap untuk mengatur semua itu. Dan ketika kita kembali kepada Islam, berarti kita tidak lagi kembali kepada hawa nafsu manusia. Kita kembali pada kehendak yang menciptakan manusia, gitu kan? Tidak ada lagi kepentingan manusia di situ. Yang ada adalah kita tunduk kepada perintah Allah, kita laksanakan apa yang kemudian menjadi kehendak Allah, ya kan? Yang kita gali dari nas-nas yang ada, begitu. Nah, mestinya kan begitu, sehingga tidak ada kepentingan manusia di situ, sehingga benar-benar akan melahirkan kesejahteraan bagi rakyat, bagi masyarakat. Gitu. Nah, itu yang pertama gitu. Lalu nanti muncul pertanyaan bagaimana dengan non muslim dan sebagainya. Saya kira ini akan menjadi ranah diskusi yang lain nanti bisa kita bedah. Nah, yang kedua, persoalan berikutnya adalah kekuasaan di tangan umat. Nah, jadi berkenaan dengan kedaulatan tadi itu, bahwa di dalam Islam pada akhirnya balik lagi kedaulatan itu adalah di tangan Allah. Kedaulatan itu adalah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya yang berhak membuat aturan, membuat regulasi, membuat hukum dan perundang-undangan, semua itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita kembali kepada aspek itu, maka tidak ada lagi kepentingan dan hawa nafsu manusia di dalam peraturan yang ada. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kekuasaan. Dalam demokrasi kekuasaan itu di tangan umat, ya. Dan di dalam Islam juga sebenarnya sama, kekuasaan itu di tangan umat. Tetapi perbedaannya di mana? Bahwa di dalam sistem demokrasi, pemilih itu dipilih, ya kan? Dan ketika dia terpilih, dia diminta untuk menjalankan kehendak rakyat. Artinya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh para wakil rakyat, gitu kan? Sehingga dia akan terikat dengan itu. Sementara di dalam Islam, kekuasaan di tangan umat, benar bahwa pemimpin di dalam Islam juga dipilih oleh umat, dipilih oleh rakyat. Sebagaimana juga dalam sistem demokrasi dipilih oleh rakyat. Tapi perbedaannya adalah pemimpin di dalam Islam dipilih untuk menjalankan syariat Allah, menjalankan aturan Allah, bukan untuk menjalankan kehendak rakyat yang belum tentu sesuai dengan kehendak Allah, bukan untuk menjalankan kehendak para wakil rakyat yang notabene ya sebagian besarnya adalah di situ ada kepentingan para pemilik modal, begitu. Nah, sementara kalau kita menjalankan kehendak Allah, maka insya Allah terlepas dari hawa nafsu dan kepentingan manusia di dalamnya, sehingga benar-benar yang akan terwujud itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena semuanya kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu dari sisi demokrasi. Artinya memang dalam sisi demokrasi sendiri itu bermasalah sebenarnya. Sehingga akhirnya menimbulkan berbagai persoalan-persoalan yang ada yang muncul hari ini, yang saat ini kita hadapi. Sampai kemudian muncul fenomena kota kosong, muncul kos politik yang mahal, biaya politik yang mahal dan sebagainya. Yang sebenarnya di dalam Islam, ya, kos politik itu sangat murah sebenarnya, sangat murah sekali, ya kan? Di dalam Islam itu pemilihan itu hanya dilakukan di tingkat, jadi dalam Islam itu ada namanya majelis wilayah, majelis umat, gitu bang, ya, majelis wilayah, majelis umat. Nah, majelis wilayah itu adalah wakil rakyat, wakil umat di tingkat wilayah, ya, tingkat wilayah itu tingkat daerah, gitu kan. Nah, tapi perbedaannya bahwa majelis wilayah ini tidak membuat regulasi. Mereka fungsinya adalah fungsi muhasabah, fungsi kontrol, fungsi musyawarah, bukan fungsi regulasi. Itu aja bedanya. Nah, sementara dalam sistem demokrasi kan ada fungsi legislasi. Nah, dalam Islam majelis wilayah itu tidak ada fungsi legislasi. Nah, nanti rakyat memilih secara langsung anggota majelis wilayah. Nah, nanti majelis wilayah ini memilih siapa yang akan duduk di antara mereka yang akan duduk di majelis umat di tingkat pusat. Gitu. Sama di tingkat pusat juga majelis umat tidak ada yang namanya fungsi regulasi. Fungsinya kontrol, muhasabah, koreksi, kritik, gitu kan, dan musyawarah di situ. Nah, lalu nanti pemimpinnya dipilih oleh majelis umat. Dipilih oleh majelis umat. Ya kan? Jadi tidak ada kos politik yang mahal di situ. Ya, dan majelis wilayah yang dipilih umat, tentu umat akan memilih anggota majelis wilayah yang memang mereka sudah terkenal, sudah memang banyak berkiprah di masyarakat.
sudah banyak kontribusi di tengah-tengah umat. Dipilih oleh rakyat. Nah, berikutnya adalah majelis umat dipilih oleh majelis wilayah, pemimpin dipilih oleh majelis umat. Sehingga kos politik sangat murah. Nah, lalu bagaimana dengan pemimpin di tingkat daerah? Itu tingkat pusat. Nah, di tingkat daerah, pemimpin itu cukup ditunjuk oleh kepala negaranya. Sebagaimana hari ini kan sebenarnya hari ini kan kita menggunakan sistem PJ ya. Secara substansi kan nggak ada perbedaan nih. Nasib rakyat ini mau pakai PJ kah, mau pakai dengan hasil pemilihan kah? Kalau bahasa mereka sebelum kita mengudara tadi kan bahasa autopilot tadi kan. Nggak ada bedanya. Kenapa? Karena persoalannya itu bukan semata-mata pada persoalan siapa yang memimpin, tapi berkaitan dengan sistem apa yang digunakan dia, aturan apa yang digunakan dia ketika ia memimpin. Maka bagi kita nggak ada soal misalnya pemimpin di tingkat daerah ditunjuk oleh pemimpin tingkat pusat. Selesai. Sehingga tidak ada kos-kos politik yang mahal di situ. Nah, kalau pemimpin itu melakukan pelanggaran, kesalahan, maka di sini kontrol yang dilakukan oleh majelis umat di tingkat pusat, majelis wilayah tingkat daerah, dan juga masyarakat secara umum bisa melakukan kontrol secara langsung. Yang kalau kemudian pemimpin itu menyimpang dari regulasi yang ada, dari aturan yang ada, maka dia bisa dimakzulkan, bisa digantikan. Nah, saya kira begitu. Ya, terima kasih ya. Ya, waktu kita terbatas ya, terbatas. Dan memang nampaknya berdiskusi tentang kondisi politik hari ini memang ya luar biasa. Jadi kita butuh banyak sekali waktu untuk bertemu ya, untuk sharing-sharing ya. Nah, saya ingin menanyakan tadi kalau hari ini kan sebenarnya bisa jadi ya kalau tadi fenomenanya kota kosong, ya masyarakat kita juga dihadapkan kepada tidak ada pilihan sistem politik lain sebenarnya. Karena pada faktanya hampir di banyak negara termasuk di katakanlah mungkin di sebagian besar dunia Islam itu ya demokrasi, Ustaz. Demokrasi. Sehingga kebutuhan ataupun mungkin kepentingan rakyat hari ini dihadapkan dengan sebuah dilema. Nah, kalau tadi Ustaz katakan sebenarnya Islam juga memiliki perspektif tersendiri tentang prosesi kepemimpinan di dalam Islam yang itu beda, mindsetnya itu beda gitu loh. Nah, karena satunya bersumber dari Al-Quran As-Sunnah tadi, kemudian yang satunya katakanlah dari pemikiran yang dilahirkan oleh manusia. Tapi kalau kita lihat kan dari akarnya sebenarnya demokrasi ini juga sumbernya dari para pemikir-pemikir barat misalnya kan. Nah, hari ini nih ya tidak ada pilihan. Yang ada tuh ini kita dihadapkan kepada sebuah fenomena kota kosong. Ya kan? Pilih istilahnya petahana atau kota kosong. Atau tadi kata Ustadz, ini ada tawaran lain misalnya kan, tapi ini belum menjelma menjadi apa-apa kecuali mungkin katakanlah hari ini sebatas kalau kita sebut ya apakah itu sebut pengetahuan atau teori atau wacana yang mungkin kalau memang itu ingin menjadi sebuah keseriusan artinya memang prosesnya panjang, artinya butuh aktivitas dakwah dan itu harus diterima di tengah-tengah umat Islam khususnya. Nah, kira-kira kalau dengan sistem alternatif yang demikian kira-kira kalau menurut Bang Eka gimana konteksnya dengan kebutuhan tuntutan apa kita nyebutnya apa ya pragmatisme hari ini ya istilahnya dihadapkan kepada begini ini solusi praktisnya apa gitu untuk menghadapi yang ada hari ini. Apakah memang tadi itu ya sudah kita lebih idealis ya kan sebagai seorang muslim ini sebenarnya ada nih sebenarnya. Nah, kita sama-sama perjuangkan ini sambil menyuarakan kota kosong apa seperti apa kan? Ya, gimana Bang Eka? Kondisi hari ini kita hidup dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di sebuah republik namanya Indonesia. Ya. Mengapa kita memilih bentuk republik? Ya, mengapa kita memilih negara kesatuan? Ini semuanya mengandung filosofi yang sangat mendalam dari para pendiri negara. Bahwa hari ini kita menginginkan hidup dalam satu kesatuan. Dasar dari semua ini sebenarnya adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat sebagaimana yang juga diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya kan? Nah, dalam konteks perjalanan berikutnya bahwa dalam memilih pemimpin, kita ini kan harus ada proses bagaimana cara memilih pemimpin. Kita sepakat bahwa demokrasi lah namanya. Demokrasi lah namanya. Dasar demokrasi itu apa? Pancasila.
Kalau di Indonesia, Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum. Dalam konteks kita beragama adalah Al-Quran, ya, sebagai sumbernya. Sila keempat Pancasila tadi itu menyebutkan bahwa permusyawaratan perwakilan, ya nggak? Nah, cuma mungkin ini negara kita ini sedang remaja, masih mencari-cari format atau bentuk bagaimana yang idealnya dalam konteks demokrasi yang bisa mensejahterakan masyarakat. Saya mengatakan bahwa sejak reformasi sampai hari ini kita masih belum menemukan format ideal dalam konteks demokrasi. Katakanlah undang-undang otonomi daerah, ya, yang kemarin oleh Profesor Yars Rashid, ya, digaung-gaungkan, ini kita harus otonomi. Otonomi juga kita masih belum bisa menemukan bingkai ideal dalam konteks otonomi daerah. Begitu juga halnya dengan demokrasi. Pemilihan langsung, diberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan siapa pemilihannya secara langsung, ya kan? Begitu juga dengan partai politik. Partai politik ini adalah salah satu pilar demokrasi di negara kita. Tetapi yang terjadi bahwa partai politik pun tidak berdaya. Partai politik pun tersandra. Iya. Saya katakan hari ini, siapa yang mau rebutan ya untuk menjadi ketua partai dengan sistem suara terbanyak ini? Lebih baik saya jadi ketua masjid. Iya kan? Ketua masjid itu jemaahnya banyak. Kalau ketua masjid ini, walaupun dia tidak berpartai, tapi pada saat pemilu karena jemaahnya banyak diajak oleh partai politik, diadukan dengan ketua partai politik, maka bisa jadi pemenangnya adalah ketua masjid. Karena apa? Ketua partai politik itu banyak musuhnya. Banyak orang yang nggak sukanya. Ya kan? Nah, itu dalam konteks kita berdemokrasi. Nah, jadi hari ini saya pikir bahwa inilah yang harus kita jalani, bagaimana sambil kita belajar ke depannya, bagaimanapun elit politik ini harus kita kasih pelajaran. Kalau kita tidak kasih pelajaran, maka mereka nggak ngerti-ngerti gitu loh. Sudah kita kasih tahu pun mereka masih nggak ngerti. Gitu. Jadi fenomena kotak kosong hari ini adalah proses pembelajaran untuk para elit politik. Bagaimana cara dia mengurus partainya, bagaimana dia melakukan proses perkaderan dalam tubuh partainya, bagaimana seharusnya dia bersikap dalam memilih pemimpin. Ya. Jangan pakai kacamata kuda. Pada saat ada aroma dolarnya, mereka pura-pura nggak tahu gitu kan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, jadi saya pikir ini menarik ya. Kotak kosong ini harus kita perjuangkan untuk menjadi sebuah sejarah bahwa di Pangkal Pinang ini kotak kosong pernah menang. Ini harus jadi sejarah. Supaya apa? Supaya kita kasih pelajaran terhadap para elit-elit politik itu gitu loh. Ya. Harus jadi pelajaran, jadi iktibar buat mereka. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya. Kalau teorinya kan seperti ini. Kotak kosong itu 90% dikalahkan oleh calon tunggal. Enggak ada ceritanya kotak kosong bisa menang. Berarti 100% berarti. Saya pikir kalau 100% sudah langsung kita amini gitu kan. Tapi ini kita kasihlah ruang untuk kotak kosong 10%. Harusnya seperti itu. Jadi kalau kotak kosong itu kalah, ini suatu hal yang wajar. Karena ini juga namanya kotak kosong, ya, dia tidak punya daya upaya untuk melakukan perlawanan. Pada saat dicoblos pun nggak ada gambarnya kan, cuma kolom kosong saja, ini tidak ada gambar. Tetapi kalau seandainya calon tunggal ini kalah dengan kotak kosong, ini keterlaluan. Ini baru kurang ajar namanya, ya, bukan wajar lagi. Nah, tapi saya pikir ini harus kita jadikan sebuah sejarah bahwa inilah kedaulatan rakyat itu harus dikembalikan kepada rakyat. Dan hari ini rakyat boleh menentukan di mana dia berpihak. Apakah dia ingin menyatakan bahwa kami rakyat berdaulat, atau daulat itu memang sudah dikasih kepada tuan-tuannya. Gitu loh. Rakyat ini sederhana. Saya katakan tadi di awal bahwa tidak diurus pemerintah pun rakyat ini
cari makan sendiri-sendiri dia. Ya kan? Justru ada pemerintah ini ribet pemerintah, kena pajak, ya kan? Aturan ini, aturan itu. Untuk rakyat. Iya. Cuma Untuk rakyat. makanya saya bilang ini harus menjadi model buat kita masih mencari. Kita kan dalam tahap mencari. Ya. Jadi bohong kalau seandainya DPR mengatakan bahwa kita ini demokrasi kita sudah bagus, sistem kita seperti ini. Kenyataannya pada saat kalau seandainya kota kosong menang, mereka pun masih bingung. Ya kan? Kalau seandainya besok kota kosong menang, mereka masih bingung untuk mencari format apa keterlanjutannya ini. Masih menjadi perdebatan di Komisi 2, apakah pemilihan lagi tahun berikutnya, apakah ditunjuk PJ atau apa. Ini kan masih ternyata mereka masih belum menyiapkan itu. Gitu loh. Jadi, oke. Kita udah diingatkan nih sama tim ya. Jadi waktunya kurang dari 5 menit. Jadi mungkin sebagai penutup bincang-bincang kita hari ini, saya ingin minta closing statement ya, atau tema besar kita ini ya. Nah, dari Ustaz Sofyan Rudianto dulu. Pertama bahwa jadi saya lebih mengkritik pada aspek demokrasi itu sendiri dulu. Bahwa memang setelah tadi saya uraikan di pembahasan sebelumnya, saya ingin sampaikan bahwa demokrasi itu tidak pernah digali dari nilai-nilai luhur rakyat kita. Tidak pernah digali dari nilai-nilai luhur ya, bangsa ini, negeri ini. Kenapa? Karena demokrasi berasal dari Yunani. Soalannya, ya kan? Berasal dari Yunani dengan demos dan kratosnya gitu kan. Nah, artinya itu yang pertama. Artinya sehingga muncul pertanyaan, apakah kemudian pada akhirnya demokrasi itu cocok dengan bangsa ini, dengan negeri ini, dengan rakyat ini? Karena tidak pernah digali dari akar sejarah kita, tidak pernah digali dari rakyat di negeri ini, ya, nilai-nilai luhur dari bangsa ini, dari negeri ini. Nah, ini pertama. Nah, sementara kalau kita bicara tentang rakyat Indonesia hari ini, ya, dan dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada saat ini, dan kita sudah berdemokrasi bahkan sejak zaman awal kemerdekaan kita, ya, dengan berbagai macam bentuknya, ya, ada demokrasi terpimpin, ya, ada demokrasi presidensial gitu ya, parlementer dan seterusnya gitu kan. Ternyata 70 lebih tahun Indonesia merdeka, ya, belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya, bahkan kalau kita bandingkan ya sejak era reformasi sampai hari ini, ya, bahkan mengalami penurunan yang luar biasa. Ya, kekacauan dan seterusnya. Kalau dulu orang korupsi itu ya masih di bawah meja, sekarang udah terang-terangan. Yang namanya suap itu udah terang-terangan hari ini. Nah, dulu tidak ada KPK, sekarang sudah ada KPK. Dengan ada KPK, korupsi makin menggurita, ya, makin menggila, makin banyak yang tertangkap gitu kan, makin banyak yang kemudian terbongkar dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kondisi kita justru kita melihat mengalami penurunan yang sangat luar biasa, ya, dalam berbagai aspek. Nah, yang berikutnya adalah bahwa ternyata demokrasi tidak bisa memberikan kesejahteraan di dunia, apalagi di akhirat, gitu kan? Karena begini, kita hidup ini kan bukan hanya untuk dunia, kita juga apalagi kita sebagai seorang Muslim harus memikirkan bagaimana nasib kita di akhirat, bagaimana kehidupan kita di akhirat agar kita juga mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, demokrasi tidak bisa memberikan itu. Ya, jangan alih-alih di dunia, apalagi di akhirat. Nah, maka dalam konteks kita sebagai seorang Muslim tentunya kita menginginkan hidup itu bahagia dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Maka demokrasi tidak mampu memberikan ruang itu. Nah, apa yang mampu memberikan ruang itu? Yang Islam. Maka kita ingin kemudian mengajak masyarakat untuk kemudian mengkaji, ya, bahwa ini ada demokrasi. Kenapa kemudian kita tidak coba mengkaji ini Islam? Berkenaan misalnya katakanlah dalam konteks kepemimpinan misalnya. Ya, dalam konteks proses pemilihan dan sebagainya. Kenapa tidak mengkaji itu dulu? Kalau ini memang banyak persoalan, banyak masalah dalam demokrasi, kenapa tidak menjadi alternatif yang lain? Kenapa kita selalu mengotak-atik dan melakukan tambal sulam atas demokrasi itu? Karena seberapa banyak tambal dan sulam yang dilakukan, tidak akan pernah bisa menghasilkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Dan ini fakta sudah kita lihat. Berapa banyak demokrasi itu kita lakukan tambal sulam. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa munculnya fenomena kotak kosong ini juga adalah bagian dari tambal sulamnya demokrasi. Yang sebenarnya dalam demokrasi tidak mengakomodir yang namanya kotak kosong sebenarnya.
Yang ada adalah pilihan A atau B. Ya, 2 calon, 3 calon. Makanya menghadapi fenomena kota kosong dan menyikapi bagaimana kalau kota kosong itu menang, DPR belum siap, legislatif belum siap. Nah, ini saya katakan ini sebenarnya adalah tambah sulangnya demokrasi untuk memberikan seolah-olah demokrasi ini sangat akomodatif dan mampu memberikan kesejahteraan dan yang terbaik bagi masyarakat. Tapi faktanya tidak. Faktanya tidak. Nah, makanya saya ingin mengajak kita sama-sama kemudian kita mengajak kepada umat, kepada masyarakat, ya, untuk kita coba mengkaji pemikiran politik Islam ini sebagai alternatif atau bahkan mungkin sebagai solusi yang terbaik ya atas apa yang kita hadapi saat ini. Nah, terakhir mungkin terkait fenomena kota kosong, kita berharap ya bahwa munculnya fenomena kota kosong ini bukan sekedar bahwa mereka ingin memenangkan kota kosong saja, tapi yang ingin kita dorong adalah bahwa fenomena kota kosong ini adalah sebuah bentuk, ya kita mendorong bahwa ini adalah sebuah bentuk ketidakpercayaan. Nah, apatisme atau ketidakpercayaan atas sistem yang ada hari ini, sehingga kemudian membuat dan mengajak masyarakat untuk berpikir mencari sistem alternatif. Kalau saya lebih melihatnya pada aspek itu, Bang. Jadi bukan sekedar bagaimana memenangkan kota kosong dan memberi pelajaran kepada partai politik, pada calon tunggal yang ada, tapi juga kita ingin mudah-mudahan dengan fenomena kota kosong ini menjadi sebuah bentuk apatisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap ya, sistem yang ada saat ini. Ya kan? Sistem hidup yang ada saat ini. Saya kira mungkin itu ya. Allah Akbar. Selanjutnya saya minta closing statement dari Bang Eka. Silakan Bang. Kalau saya sederhana, bahwa negara ini disusun dari beberapa unsur, salah satunya rakyat, ya, wilayah, dan peraturan. Nah, sebagai rakyat, bagian daripada unsur terbentuknya negara ini, maka kita memiliki kedaulatan. Kedaulatan kita itu adalah sepenuhnya di tangan kita. Kalau seandainya kondisi hari ini peraturan yang dibikin itu membelenggu kita, maka hari ini kita harus mengatakan bahwa ini adalah saatnya kita untuk melawan. Ya, fenomena kota kosong itu adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Ya, kota kosong adalah bentuk kesombongan. Maka hari ini saya akan mengatakan kepada masyarakat, terutama di masyarakat di Pangkal Pinang, bahwa saatnya kita akan tunjukkan bahwa kita punya kedaulatan. Bahwa saatnya hari ini kita menentukan masa depan kita. Caranya apa? Kita buktikan bahwa kita sebagai pengendali dari kedaulatan itu. Jadi sebagai closing statement, saya pikir ini saja ya, bahwa kota kosong ini akan menjadi bukti apakah memang kita ini berdaya atau tidak. Seperti itu. Dan untuk itu hanya waktu yang bisa menjawab semuanya. Ya. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, syukron, jazakumullah khairan katsiran kepada Bang Eka dan kepada Ustaz Sofyan Ardianto. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kru yang bertugas dan Kafe Lempah Kuning Bukit. Nah, letaknya di Jalan Fatmawati Kampak. Nah, siapa tahu ya masyarakat Pangkal Pinang mau makan lempah kuning, di sini lempah kuningnya tidak perlu diragukan lagi. Baik, suasananya juga luar biasa ya, karena di atas bukit, view-nya mantap. Nah, terima kasih kami ucapkan, sampai ketemu nanti pada edisi berikutnya. Kami dari ELC undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.